Di balik kemegahan para dewa dan penguasa kahyangan, ada kisah kelahiran yang penuh keajaiban, perselisihan yang menentukan takdir, serta kutukan yang mengubah nasib. Dari sebutir telur ajaib, lahirlah 3 makhluk yang kelak menjadi cikal bakal para dewa dan pengasuh dunia. Namun takdir tidak selalu berpihak kepada yang tertua atau terkuat karena yang bijak dan cerdiklah yang akan menguasai Triloka. Yuk kita simak ceritanya. Kisah ini menceritakan lahirnya Batara Antaga, Batara Ismaya dan Batara Guru yang muncul dari sebutir telur. Serta awal mula Batara Antaga dan Batara Ismaya berubah menjadi buruk rupa dan berganti nama menjadi Togok dan Semar. Melanjutkan pengangkatan Batara Guru sebagai penguasa Kahyangan Tengguru, cerita ini saya susun berdasarkan Serat Paramayoga dan Serat Purwacarita. Di Kahyangan Keling, Sang Hyang Tunggal Ayah dari Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti dan Sang Hyang Dewanjali berkumpul bersama putra-putranya untuk berdiskusi tentang perjalanan hidup nenek moyang mereka, Sang Hyang Nurcahya, yang tercatat dalam buku Pustaka Darya. Terungkap bahwa pada awalnya Sang Hyang Nurcahya memiliki tubuh fisik. Setelah bertahun-tahun bertapa, ia mengalami metamorfosis transformatif, menjadi makhluk dengan tubuh spiritual bersemayam di alam halus. Didorong oleh keinginannya untuk memiliki anak yang memiliki badan jasmani dan rohani, Sang Hyang Tunggal memimpikan seorang pemimpin yang dapat membimbing umat manusia. Cita-cita ini membawa Sang Hyang Tunggal memulai perjalanan spiritual meditasi, berupaya memenuhi keinginan ilahi tersebut. Oleh karena itu, tahta Kahyangan Keling diwariskan kepada Sang Hyang Rudra yang diberi gelar Sang Hyang Darmadewa. Sang Hyang Tunggal berpamitan kepada istrinya, Dewi Darmani, untuk memulai perjalanan meditasi untuk mewujudkan cita-citanya. Dewi Darmani yang memahami pentingnya memiliki anak berbadan jasmani dan rohani, dengan baik hati mengizinkannya menikah lagi jika diperlukan. Dia juga mendorongnya untuk berserah diri kepada Tuhan untuk mendapatkan bimbingan. Setelah merasa cukup, Sang Hyang Tunggal meninggalkan Kahyangan Keling dan menemukan ketenangan di sebuah pantai, di mana ia duduk di atas batu untuk bermeditasi. Di kerajaan Teleng Samodra, hiduplah seorang raja jin yang berwujud seekor kepiting bernama Prabu Rekatatama. Ia mempunyai seorang putri cantik bernama Dewi Rekatawati yang memendam mimpi memperistri seorang dewa bernama Sang Hyang Tunggal. Didorong oleh cita-cita putrinya, Prabu Rekatatama memulai pencarian untuk menemukan Sang Hyang Tunggal. Dalam pencariannya, Prabu Rekatatama menemukan Sang Hyang Tunggal sedang asyik bersemedi di tepi pantai, terlepas dari upayanya untuk membangunkan calon menantunya. Daya dukung Sang Hyang Tunggal yang sangat besar terbukti terlalu berat untuk ditangani oleh Prabu Rekatatama. Kuatnya kekuatan Sang Hyang Tunggal menyebabkan Prabu Rekatatama terlempar dan jatuh pingsan. Setelah sadar kembali, Prabu Rekatatama merenung sejenak, mengerahkan kemampuan gaibnya untuk menangkap Sang Hyang Tunggal melalui cara magis. Sang Hyang Tunggal kaget ketika mendapati dirinya diangkut ke istana bawah air. Di hadapannya berdiri seorang raja jin kepiting dan seorang putri menawan, tak lain adalah Prabu Rekatatama dan Dewi Rekatawati. Prabu Rekatatama melamar Sang Hyang Tunggal untuk dijadikan suami putrinya.
dengan niat mempunyai anak laki-laki yang berbadan jasmani dan rohani. Sang Hyang Tunggal yang sudah lama menginginkan hal itu pun menerima pinangan itu. Hari terus berlalu, bulan terus berjalan, tahun berganti tahun. Dewi Rekatawati melahirkan anak dari Sang Hyang Tunggal, namun bukannya laki-laki, melainkan sebutir telur. Marah, Sang Hyang Tunggal membanting telur tersebut hingga terbang ke angkasa dan kabur dari kerajaan Teleng Samodra. Sang Hyang Tunggal karena rasa penasarannya mengejar telur tersebut. Telur sakti tersebut melesat sampai ke Hayangan Tengguru, di mana Sang Hyang Wenang sang penjaga Hayangan terkejut dan berusaha menangkapnya. Namun telur tersebut terbukti sangat lincah, lolos dari genggaman Sang Hyang Wenang hingga ia menggunakan kemampuan magisnya. Sang Hyang Tunggal mengungkapkan bahwa telur tersebut adalah anaknya yang lahir dari Dewi Rekatawati. Sang Hyang Wenang memahami maksud telur tersebut dan meminta izin Tuhan untuk mengubahnya menjadi seorang anak. Setelah hening beberapa saat, dia berdoa agar telur itu menjadi manusia. Sang Hyang Wenang kemudian menyiram telur tersebut dengan air abadi Tirta Martaka Mandanu, dan ajaibnya cangkang telur tersebut terbuka, menampakkan seorang laki-laki bernama Batara Antaga. Putih telur pun menjelma menjadi laki-laki bernama Batara Ismaya, dan kuning telurnya menjadi Batara Manikmaya. Sang Hyang Tunggal bergembira menyaksikan kelahiran ketiga putranya, memenuhi harapannya untuk memiliki jasmani dan rohani. Ia juga meramalkan kelak dari Batara Ismaya akan lahir 10 anak, dan dari Batara Manikmaya lahir 9 anak, sehingga melalui mereka keturunan bangsa dewa akan berkembang biak di muka bumi. Sang Hyang Wenang kemudian menyampaikan niatnya untuk memindahkan tahta Kayangan Tengguru kepada Sang Hyang Tunggal beserta seluruh warisan leluhur. Sang Hyang Tunggal menerima dan menuruti keputusan ayahnya. Selanjutnya Sang Hyang Wenang mewariskan berbagai ilmu gaib dan ia menjalma, menyatu jiwa dan raganya menjadi Sang Hyang Tunggal. Sejak saat itu Sang Hyang Tunggal menjadi pemimpin Kahyangan Tengguru. Menyadari kearifan dan kewibawaan ayahnya yang luar biasa, ia pun memakai nama Sang Hyang Padawenang. Beberapa tahun kemudian, timbul perselisihan antara Batara Antaga dan Batara Ismaya mengenai hak suksesi tahta. Batara Antaga sebagai putra sulung diyakini mempunyai klaim terkuat untuk naik tahta. Namun Batara Ismaya yang sangat mengetahui sejarah nenek moyangnya membantah bahwa Sang Hyang Nurrasa sebelumnya telah mengangkat Sang Hyang Wenang sebagai ahli waris, padahal usia Sang Hyang Darmajaka lebih tua. Kedua bersaudara itu sama kuatnya memperjuangkan menentukan pemenang dan siapa yang kalah. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, mereka memanggil Batara Manikmaya sebagai saksi dan hakim. Batara Manikmaya mengajukan ujian yang unik. Batara Antaga dan Batara Ismaya akan menelan gunung itu ke dalam perutnya dan mengeluarkannya melalui anusnya. Hal ini akan mengungkapkan kekuatan dan kecerdasan relatif mereka. Kedua bersaudara itu setuju. Batara Antaga memilih gunung dari pegunungan Himalaya dan berusaha menelannya utuh. Setelah berjuang, gunung itu masuk ke perutnya namun tetap tertahan. Pengerahan tenaga itu telah merugikannya, mulutnya melebar, matanya melotot, dan tubuhnya menjadi bulat dan gemuk. Batara Ismaya dengan hati-hati memilih gunung yang lebih besar. Dia dengan sabar dan susah payah melahap gunung itu selama beberapa hari. Namun, ia juga kesulitan mengeluarkannya melalui dubur. Penampilannya telah berubah dengan mata sembab dan hidung meler. Selain itu, karena gunung yang ditelannya lebih besar,
tubuhnya menjadi lebih gemuk dan bulat dibandingkan saudaranya. Sang Hyang Padawenang datang dan geram menyaksikan perbuatan putra-putranya. Batara Manikmaya dinyatakannya sebagai pewaris sah tahta Kahyangan Tengguru, sedangkan keduanya diperintahkan bertapa di alam Sunyaruri. Pada waktu yang telah ditentukan, Sang Hyang Padawenang akan memanggil mereka untuk muncul ke dunia nyata dan berperan sebagai pengasuh Batara Manikmaya. Batara Antaga akan mengawasi kelompok raksasa. Sedangkan Batara Ismaya akan menjadi pengasuh golongan manusia. Batara Antaga dan Batara Ismaya dengan menerima keputusan ayahnya, namun mereka tidak dapat menunjuk langsung Batara Manikmaya sebagai ahli waris. Mereka menantang Batara Manikmaya untuk membuktikan kemampuannya, membuktikan kalau dirinya juga harus bisa menelan dan mengeluarkan gunung sesuai perlombaan yang telah ditetapkan tadi. Batara Manikmaya menyetujuinya. Dia memilih gunung paling megah di Himalaya, Gunung Kaelasa, dan meletakkannya di dalam perutnya. Berbeda dengan saudara-saudaranya, dia diam sejenak, mengubah gunung itu menjadi berukuran sangat kecil, dan dengan mudah menelan dan mengeluarkannya melalui anusnya. Setelah itu, gunung tersebut kembali ke bentuk aslinya dan dikembalikan ke lokasi semula. Batara Antaga dan Batara Ismaya mengakui kepandaian dan kesaktian Batara Manikmaya. Mereka mengizinkan adik bungsunya mewarisi tahta Kahyangan Tengguru. Namun Batara Ismaya mengeluhkan penampilannya yang jelek sehingga tidak bisa mendapatkan istri. Meski Sang Hyang Padawenang sebelumnya meramalkan akan memiliki 10 orang anak, namun kemunculan Batara Ismaya sempat memprihatinkan. Sang Hyang Padawenang menjelaskan pengaturan pernikahan dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Daya tarik fisik bukanlah ukuran menemukan jodoh. Ia kemudian mengenalkan Batara Ismaya kepada keponakannya, Dewi Senggani, putri Sang Hyang Hening. Dewi Senggani ditakdirkan menjadi belahan jiwa Batara Ismaya. Melihat kedua kakaknya berubah jelek, Batara Manikmaya menjadi sombong, percaya dirinya lah yang paling tampan. Sang Hyang Padawenang prihatin dengan kesombongan tersebut dan meramalkan bahwa Batara Manikmaya akan menderita 4 jenis cacat, pincang, leher belang, 2 taring, dan 4 lengan. Batara Manikmaya menyesali kesombongannya dan meminta maaf. Sang Hyang Padawenang mengakui bahwa semua itu adalah takdir Tuhan dan berharap hal tersebut dapat menjadi pengingat bagi Batara Manikmaya agar lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya. Singkat cerita, Batara Ismaya menikah dengan Dewi Senggani dan dikaruniai 10 orang anak. Batara Wungkuam, Batara Kuwera, Batara Siwah, Batara Rehaspati, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Yamadipati, Batara Temburu, Batara Kamajaya, dan Batari Darmanastiti. Setelah itu, ia mengucapkan selamat tinggal dan memulai perjalanan bersama Batara Antaga ke alam Sunyaruri, tempat mereka memulai meditasi. Selanjutnya, Batara Antaga memakai nama Kiai Togok, sedangkan Batara Ismaya memakai nama Kiai Semar. Sepeninggal kedua putranya, Sang Hyang Padapengarang menitipkan tahta Kahyangan Tengguru dan seluruh pusaka leluhur kepada Batara Manikmaya. Pada gilirannya, ia memilih untuk berdiam diri, membangun surga baru yang disebut Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Batara Manikmaya kemudian naik ke alam dewa, menjadi raja para dewa dengan gelar Batara Tengguru. Demikianlah kisah kelahiran Batara Antaga, Batara Ismaya, dan Batara Guru, serta perjalanan mereka menuju takdir masing-masing. Dari perselisihan hingga pengorbanan, dari kebijaksanaan hingga kutukan, semua menjadi bagian dari skenario besar yang telah digariskan oleh para leluhur. Terima kasih kepada para penonton yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini membawa pelajaran tentang kebijaksanaan, keikhlasan, dan bagaimana takdir selalu memiliki jalannya sendiri. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.